Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabarnya para ahli ketapel? Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan mencoba membawakan film yang jarang sekali ada di Nobar. Film apa tuh? Film suruh ini berjudul Shooter yang dirilis pada tahun 2007. Menceritakan tentang pembalasan dendam dari seorang mantan sniper legendaris yang dijebak oleh oknum pemerintahan. Apakah ia bisa membongkar konspirasi mereka? Ataukah ia hanya akan menjadi salah satu korban oknum? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Shooter. Di antara pegunungan yang berwarna sangat hijau, tampak dua orang tentara yang ditugaskan untuk menembak beberapa tentara lawan. Tentara tersebut bernama Bob Lee Swagger dan Donnie Van. Bob Lee sendiri adalah seorang sniper yang sudah terkenal tidak pernah meleset karena ia bisa membaca hampir semua unsur geografis sesaat sebelum ia menembak. Larger hostile forces approaching your sector Bravo. Tanpa mereka berdua tahu, tentara musuh ternyata mendatangkan sebuah helikopter untuk menembaki mereka dari atas. Mereka yang tidak menerima informasi tentang helikopter mencoba melapor pada markas mereka, tapi markas mereka tidak merespon panggilan itu. Donnie yang saat itu sudah merasa mereka tidak bisa menang melawan helikopter meminta Bob Lee untuk segera kabur. Tapi Bob Lee bersikeras untuk menembaki helikopter tersebut. Sayangnya mereka terlebih dahulu dihujani oleh peluru helikopter itu. Alhasil, Donnie tewas dengan mengenaskan di depan mata Bob Lee. Tiga tahun berlalu, Bob Lee memutuskan untuk pensiun dini dari tugasnya sebagai seorang sniper. Ia pergi dan menikmati sisa hidupnya di pegunungan terpencil, tempat di mana ia menikmati sisa waktunya bersama anjing kesayangannya. Di kantor pemerintahan Virginia, kita akan diperkenalkan dengan seorang kolonel yang bernama Johnson. Johnson sendiri sedang mencari seorang sniper yang bisa membantunya untuk melindungi presiden. Karena dalam beberapa minggu lagi, presiden akan datang dan berpidato di wilayah terbuka. Karena itulah, Johnson ingin berjaga-jaga jikalau ada usaha penembakan yang akan terjadi. Ia pun diberitahu oleh salah satu teman Rusianya tentang keberadaan seorang sniper legendaris yang baru saja dinyatakan pensiun. Dan setelah memeriksa berkas milik Bob Lee, Johnson tidak berpikir dua kali untuk langsung merekrutnya. Sesampainya Johnson di tempat Bob Lee, ia langsung mengutarakan tujuannya kepada Bob Lee. Johnson memberitahu bahwa ia membutuhkan Bob Lee untuk membuat sebuah rencana penembakan presiden agar Bob Lee bisa menggagalkan rencana tersebut. Johnson yakin bahwa rencana yang akan disusun oleh Bob Lee adalah rencana yang sama dengan rencana yang coba dilakukan oleh penembak jitu lainnya. Karena menurutnya, Bob Lee adalah salah satu orang yang dikenal sangat paham mengenai posisi dan waktu yang tepat untuk menembak. Bob Lee lalu bertanya alasan dirinya dipilih untuk melakukan misi ini. Johnson kembali menjelaskan bahwa pemerintahan sebenarnya sudah berhasil diseludupi, sehingga ia tidak mempunyai pilihan lain selain meminta orang luar. Awalnya Bob Lee menolak karena ia sama sekali tidak ingin lagi berurusan dengan orang-orang pemerintahan. Tapi Johnson lalu berkata kepadanya kalau sekarang negara sangat membutuhkan kehadiran orang seperti Bob Lee. Mendengar hal itu, Bob Lee teringat akan sumpah setianya kepada negara dan kematian Donnie. Ia pun meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran Johnson.
Keesokan harinya, di halaman rumah Bob Lee, ia mencoba menghitung jarak dan tata letak berdasarkan informasi yang ia terima dari Johnson. Ia kemudian menyadari bahwa tempat presiden berpidato nanti memiliki resiko yang sangat besar untuk menjadi target seorang sniper. Merasa tidak punya pilihan lain, Bob Lee memutuskan untuk menerima misi dari Johnson. Dan setelah ia menitipkan anjing kesayangannya pada seorang penjaga hewan, Bob Lee lekas terbang ke Amerika untuk mulai menjalankan misinya. Beyond 1,800 yards, so it's 1 of 6 pods be completely static, obviously, at its most exposed. Shot requires a large challenge is the wind. Lightest breeze on his head on the fly. That was something to gauge. The shot's just too tough. Di tempat Johnson, Bob Lee lalu menyerahkan beberapa strategi penembakan yang ia prediksi akan dieksekusi oleh orang yang ingin membunuh presiden. Melihat catatan dan perhitungan dari Bob Lee, Johnson bersyukur bahwa ia tidak pernah salah memilih orang. Johnson lalu menawarkan Bob Lee posisi sebagai pengawas saat pidato presiden berlangsung. Sekaligus, ia ingin meminta Bob Lee untuk menemukan sang penembak jitu yang mungkin menargetkan presiden nanti. Singkat cerita, hari kunjungan presiden pun tiba. Bob Lee dan Johnson sudah berada di sebuah gedung tua untuk mengawasi area di sekeliling. Di sana juga ada seorang polisi bernama Timon yang ditugaskan untuk mengawal Bob Lee saat ia sedang fokus mengawasi presiden. Saat itu, Bob Lee berhasil menghitung jarak, waktu, ketepatan suhu, dan arah angin sehingga ia bisa dengan mudah memprediksi kapan seorang penembak jitu memutuskan untuk menembak. Dan benar saja, ketika ia berhasil menemukan timing yang tepat, Bob Lee membalikkan badannya untuk memberitahu pada Johnson apa yang baru saja ia sadari. Namun ternyata terungkap bahwa Kolonel Johnson bukanlah orang yang bisa dipercaya. Ia ternyata menjebak Bob Lee untuk dijadikan kambing hitam atas penembakan presiden. Sayangnya, Timon tidak berhasil membunuh Bob Lee dalam sekali tembak. Bob Lee lalu mencari segala cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Di tengah usaha pelariannya, ia bertemu dengan seorang anggota FBI yang bernama Memphis. Dengan cepat, Bob Lee dapat mengelabui Memphis agar ia bisa mencuri mobilnya. Give me your keys. I didn't shoot the president. Saat Bob Lee meninggalkan Memphis yang sudah terborgol, ia membisikkan pada Memphis kalau ia bukanlah orang yang menembak presiden. Bob Lee lalu masuk ke dalam tempat pencucian mobil agar plat mobil yang ia pakai tidak bisa terlacak oleh radar polisi. Dengan tenang, ia mencari barang yang bisa ia pakai untuk menyumbat luka tembaknya. Sialnya, ketika Bob Lee baru saja keluar dari tempat pencucian mobil, pihak kepolisian sudah mengerahkan helikopter yang sekarang berada tepat di atasnya. Bob Lee yang berhasil disudutkan oleh helikopter mengambil tindakan nekat dengan cara menceburkan mobil itu ke laut. Di kantor para agen FBI, rekan kerja Memphis melihat berita yang memperlihatkan Memphis tidak berkutik saat menghentikan Bob Lee. Semua orang di kantor menganggap tindakannya itu telah mengotori nama agen FBI. Ia lalu dipanggil untuk menghadap atasannya. Di situ Memphis lagi-lagi disalahkan atas ulahnya yang membuat para agen FBI lain merasa malu. Memphis malah berkata bahwa ia sama sekali tidak merasa malu, melainkan bersyukur kalau ia masih hidup saat penyerangan itu terjadi. Mendengar alasan Memphis itu, atasannya hanya bisa menepok jidatnya sendiri. Kita kembali diperlihatkan dengan Bob Lee yang sudah membawa mobil orang lain. Mobil siapa lagi nih yang dibajak sama dia? Menyadari bahwa wajahnya sudah tersebar di mana-mana, Bob Lee menyelinap ke belakang sebuah toko untuk mematikan listrik toko tersebut. Agar ia bisa dengan bebas masuk lalu membeli bahan-bahan yang ia dijadikan obat penahan sakit. Taktiknya berjalan sempurna. Penjual toko tersebut tidak menyadari bahwa orang yang baru saja ia layani adalah seorang penembak jitu yang baru saja dituduh menembak sang presiden. And
Keesokan harinya, Bob Lee memutuskan untuk pergi ke satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Orang itu adalah seorang janda yang ternyata istri dari mendiang teman seperjuangannya. Yap, benar si Donnie. Istri Donnie akan kita panggil dengan nama Sarah. Awalnya Sarah tidak begitu yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Bob Lee. Tapi mengingat bahwa Bob Lee adalah sahabat dari mendiang suaminya, Sarah kemudian memutuskan untuk menolong Bob Lee yang saat itu sedang terluka parah akibat luka tembak dari Timmons. Bob Lee lalu memberikan Sarah beberapa resep untuk ia beli di apotek terpisah agar gerak-geriknya tidak dicurigai. Singkat cerita, malam pun poek. Bob Lee membius dirinya sendiri agar Sarah dapat dengan mudah menjahit luka tembak miliknya. Tampak tangannya yang bergetar saat ia menjahit luka tembak itu, karena Sarah sebenarnya adalah orang yang tidak bisa melihat darah. Di kantor FBI, ternyata Memphis menjadi sangat penasaran dengan kasus penembakan presiden. Ia melakukan banyak penelitian dan perhitungan untuk melihat seberapa detail sang penembak jitu itu melakukan aksinya. Dan hasil yang Memphis temukan adalah bukti bahwa sasaran penembak jitu tersebut bukanlah presiden, melainkan seorang uskup Ethiopia yang dinyatakan tewas karena peluru yang meleset. Terungkap bahwa di hari pidato presiden itu, uskup Ethiopia juga menyuarakan kasus yang terjadi di negara Afrika belakangan ini. Kasus tersebut berhubungan dengan perbudakan dan penggusuran lahan tanah secara paksa. Setelah mengatakan hal itu, Memphis selalu menanyakan tempat tinggal polisi Timon untuk ia tanyakan beberapa hal mengenai posisi menembak Bob Lee. Namun sayangnya, rekan Memphis memberitai bahwa Timon baru saja ditemukan tewas tadi malam. Mengetahui hal itu, rasa penasaran Memphis makin menjadi-jadi. Ia merasa bahwa semua ini adalah skenario konspirasi yang telah disusun rapi untuk dapat membunuh sang uskup Ethiopia. Keesokan paginya, Bob Lee dibangunkan oleh Sarah dengan kabar yang cukup sedih. Sarah memberitahu bahwa pemerintah telah membunuh anjing peliharaan milik Bob Lee karena mereka merasa bahwa Bob Lee bisa kapan saja pulang untuk mengambil anjing itu. Sang presiden juga dinyatakan masih hidup karena peluru yang ditembakkan kepadanya ternyata tidak mengenai organ vitalnya. Mendengar hal itu, Bob Lee menjadi sangat marah karena satu-satunya anjing peliharaannya dibunuh begitu saja. Ia lalu meminta tolong pada Sarah untuk mengirimkan sebuah foto plat nomor pada seorang agen FBI bernama Memphis. Bob Lee yakin kalau Memphis bisa menjadi saksi yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Why? Oh no. Atas permintaan Bob Lee, Sarah lalu menyamar dan pergi untuk bertemu dengan Memphis. Memphis yang saat itu sedang makan siang didatangi oleh Sarah yang langsung memberikannya sebuah foto plat nomor. Sarah kemudian memberitahu bahwa plat nomor tersebut adalah plat nomor dari sang penembak jitu yang mencoba membunuh uskup Ethiopia. Mendengar itu, Memphis langsung bergegas kembali ke kantornya untuk memeriksa berkas mengenai plat nomor tersebut. Dan benar saja, ketika ia berhasil melacak dokumen-dokumen terkait plat nomor tersebut, ia menemukan beberapa jejak pembelian sebuah lahan yang ada di Afrika. Tapi sayangnya, Memphis tidak berhasil mendapatkan informasi siapa pemilik dari plat nomor tersebut. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor Badan Intelijen Negara agar bisa mendapatkan informasi lebih. Sayangnya, di tengah jalan, Memphis dihadang beberapa mobil. Dan tiba-tiba... Sure took a long, painful time. Got a pee yet? Gotta flush them, Troy. Take him out, get him ready. Got your suicide note, too. All over raw with guilt and wonders. Memphis yang berhasil tertangkap oleh orang-orang suruhan Johnson tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia dipakaikan alat yang memaksa dirinya untuk menembak kepalanya sendiri. Dari jauh, kita dapat melihat Bob Lee yang sudah bersiap untuk menembak satu persatu orang yang sedang menyekap Memphis.
Bob Lee berhasil menembak mati antek-antek Johnson. Memphis awalnya mengira ia akan dihabisi oleh Bob Lee, tapi ternyata Bob Lee malah menawarkan kerjasama pada Memphis karena menurutnya Memphis adalah agen yang bisa bertindak netral dan bisa dipercaya karena ia berada di bawah naungan FBI. Taek lah, FBI mana ada yang baik. Mendengar itu, Memphis tidak punya pilihan lain selain mengikuti Bob Lee. Di satu sisi, ia juga penasaran dengan konspirasi yang terjadi. Hey, who is this guy? Bob Lee lalu membawa Memphis untuk menemui seorang sniper legendaris yang sekarang sudah bekerja sebagai penjual senjata api terkenal. Sesampainya mereka di sana, Bob Lee menanyakan perihal kasus penembakan presiden pada sniper legendaris itu. Ia ingin tahu siapa penembak jitu yang berhasil membuatnya menjadi kambing hitam. Sang kakek kemudian membedah kasus yang terjadi. Tanpa perlu datang ke lokasi penembakan, dengan pengalamannya yang sudah sangat tinggi, ia mampu menyebutkan nama beberapa orang yang bisa menembak memakai teknik tersebut. Menurut dia pribadi, kasus penembakan sniper ini memang terlihat sangat sederhana. Tapi tidak semua sniper atau penembak jitu dapat melakukannya dengan seksama. Karena tembakan tersebut adalah teknik yang dipakai untuk mengecoh lawan. Membuat semua orang yang melihat mengira bahwa peluru tersebut meleset, tapi sebenarnya itu adalah peluru yang tepat mengenai targetnya. Sang kakek lalu mulai menghitung berapa orang yang bisa menggunakan teknik tersebut. Sayangnya ia kemudian berkata bahwa tidak ada orang lain selain Bob Lee yang ia ketahui dapat melakukan teknik tersebut. Karena rata-rata orang yang menggunakan teknik itu sudah dinyatakan meninggal. Mendengar hal itu, Bob Lee memutuskan untuk segera pergi. Tapi kakek tersebut tiba-tiba kembali teringat satu nama yang juga terkenal sebagai seorang sniper legendaris dari Rusia. Sayangnya, ia ragu bahwa orang tersebut masih memegang senjatanya atau tidak, karena sang sniper Rusia itu terakhir dikabarkan telah mengalami kelumpuhan. Bob Lee lalu menyadari bahwa ia sepertinya pernah bertemu dengan seorang sniper legendaris dari Rusia itu. Kill them too. Turn one target into 4. To an abandoned 6-story building. What? I met the son of a bitch. Beberapa saat kemudian, Memphis menghubungi rekan FBI-nya untuk mencari nama dari penembak jitu tersebut. Tak lama kemudian, rekan Memphis memberitahu bahwa sekarang orang yang dicari Memphis sedang berada di Virginia. Selain itu, ia juga memberikan alamat dan titik koordinat rumah tempat tinggal sang penembak jitu. Sebelum mereka pergi untuk bertemu dengan sosok penembak jitu tersebut, Bob Lee memutuskan untuk mengajari Memphis cara memakai senapan runduk agar mereka berdua bisa saling melindungi. Kita lalu kembali diperlihatkan dengan Sarah yang mendengar sebuah bunyi mencurigakan yang berasal dari luar rumahnya. Tanpa sepengetahuan Sarah, ia ternyata sudah menjadi target dari anak buah Johnson yang mengetahui bahwa Sarah ikut andil dalam membantu pelarian Bob Lee. Bob Lee dan Memphis pun beraksi. Memphis ditugaskan untuk menjadi sniper agar ia bisa melindungi Bob Lee yang diam-diam menyusup ke rumah sang penembak jitu. Satu persatu tentara yang menjaga rumah penembak jitu itu dapat dibunuh oleh Bob Lee dan Memphis. Bob Lee akhirnya bisa bertemu dengan sang penembak jitu. Ia bernama lengkap Serbiak Mikhailo, atau bisa kita panggil dengan nama Samidi. Tanpa banyak bertele-tele, Samidi lalu mengungkapkan alasan kenapa ia mau bekerja sama dengan Johnson. Ia memberitahu bahwa Johnson dan seorang senator konglomerat adalah salah satu dari pemegang lahan terbesar yang ada di Afrika. Mereka kerap menjalani politik kotor yang membuat banyak dari penduduk Afrika kehilangan lahannya. Dan bukan hanya itu, mayat-mayat dari penduduk Afrika yang menantang tindakan mereka dimakamkan di suatu bukit di Ethiopia. Itulah alasan utama mereka ingin membungkam uskup Ethiopia yang ternyata sudah mempunyai agenda untuk membongkar identitas para penguasa lahan tersebut. Mendengar hal itu, Bob Lee lalu menanyakan tentang alasan Samidi memberitahu semua informasi penting ini secara cuma-cuma.
Samidi lalu lanjut menjelaskan bahwa awalnya ia diancam oleh Johnson, sehingga tidak punya pilihan lain selain membuat rencana penembakan tersebut. Ia jugalah yang menyarankan nama Bob Lee ke Johnson agar bisa dijadikan kambing hitam. Tapi setelah melihat keadaan Bob Lee yang sekarang berjuang untuk bertahan hidup, Samidi merasa bahwa ia telah melakukan hal yang salah pada Bob Lee. Di akhir kata-katanya, Samidi memberitai bahwa sekarang Sarah telah disandra oleh anak buah Johnson guna untuk memancing Bob Lee keluar. Dan belum sempat Bob Lee berterima kasih mengenai informasi yang ia dapat dari Samidi, Samidi memutuskan untuk pensiun dini dari kehidupan. Beberapa waktu kemudian, Johnson menelpon Bob Lee untuk mengancamnya. Bob Lee yang mengetahui Sarah akan digunakan sebagai alat untuk mengancam dirinya, memutarkan perkataan Samidi yang ternyata sudah ia rekam. Karena mendengar rekaman itu, Johnson merasa sangat terancam dan langsung meminta Bob Lee dan Memphis untuk segera bertemu. Dan sebelum bertemu, Bob Lee menuntut beberapa syarat agar ia mau bertemu dengan Johnson. Pertama-tama, pertemuan mereka harus diadakan di tempat yang terbuka, dan senator konglomerat yang selama ini bekerja sama dengan Johnson harus ikut dalam pertemuan tersebut. Mereka kemudian sepakat untuk menukar Sarah dengan bukti rekaman Samidi yang dipegang oleh Bob Lee. Waktu pertukaran pun telah tiba. Johnson datang dengan membawa Sarah. Di sana juga datang sang senator konglomerat yang selama ini berperan sebagai rekan bisnis Johnson. Sesosok pria datang dari jauh untuk menghampiri mereka. Tapi tidak beberapa lama, sebuah peluru melesat kencang menembaki pria tersebut. Awalnya, Johnson mengira bahwa orang itu adalah Bob Lee. Tapi ternyata Bob Lee yang sebenarnya sudah berada di sisi lain dari gunung untuk menembaki penembak jitu suruhan Johnson. Tidak lupa juga, ia menebaki lengan orang yang menyandra Sarah, sehingga lengan orang itu rontok tak berdaya. Terungkap bahwa sesosok pria yang ditembak tadi adalah Memphis yang sudah memakai plat baja untuk melindungi badannya. Setelah selesai menghabisi semua penembak jitu yang berada di situ, Bob Lee datang untuk menghampiri Johnson dan senator. Karena terhibur dengan kecerdikan yang Bob Lee lakukan, sang senator lalu menawarkan Bob Lee untuk bergabung di tim tentara khusus yang sedang ia bentuk. Tanpa pikir panjang, Bob Lee langsung menolaknya mentah-mentah. Pertukaran pun dilakukan Bob Lee dengan adil. Sesuai janjinya, Bob Lee membakar rekaman bukti yang ia dapatkan dari Samidi. What are you doing? Saving our lives. It's gonna be okay. Hold this. That proved you were innocent. Nobody out here is innocent. This stuff's plutonium. Setelah melihat itu, Johnson tertawa dan mengatakan bahwa orang seperti Memphis dan Bob Lee tidak akan pernah menang melawan dirinya. Dari balik gunung, kemudian muncul beberapa helikopter FBI yang datang untuk meringkus Bob Lee dan Memphis. Kala itu Bob Lee tetap tenang karena ia tahu bahwa FBI akan mempercayai apa yang ia katakan. Di kantor pusat FBI, Bob Lee dihadapkan dengan pemimpin besar FBI untuk dipertanyakan tentang kebenaran yang coba ia buktikan. Sergeant, you've got 5 minutes. Definitely my bullets. Definitely my gun. Proof of this fact? No? Trust me. Yeah. Bob Lee lalu menjelaskan bahwa ia bukanlah penembak jitu dari insiden tersebut karena senjata sniper miliknya selalu ia kunci sehabis ia pakai berburu. Ia juga mencontohkan teknik yang dipakai oleh penembak jitu tersebut.
Kali ini dia mempraktekkan teknik itu kepada Memphis yang berujung dengan tembakan peluru yang meleset ke dinding, walaupun posisi ia menembak tepat di hadapan Memphis. Tidak hanya itu, Memphis juga menyertakan beberapa foto temuan mayat dan tulang belulang. Bukti kalau Johnson dan senator konglomerat itu telah melakukan banyak hal kotor kepada penduduk Afrika. Mendengar semua penjelasan Bob Lee dan Memphis, pemimpin FBI menyatakan bahwa ia tidak bisa menyentuh Johnson dan sang senator karena apa yang mereka lakukan berada di luar dari tanggung jawab hukum negara. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Johnson lalu berdiri dari bangkunya dan kembali tertawa. Ia lagi-lagi mengingatkan bahwa Bob Lee tidak akan pernah menang melawan keadilan di negeri ini karena ia mempunyai pengaruh yang bisa membuatnya bebas melakukan apa saja. Seperginya Johnson dari ruangan itu, pemimpin FBI meminta maaf pada Bob Lee dan Memphis. Ia lalu menyatakan bahwa Bob Lee tidak bersalah sama sekali atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Bob Lee kemudian dibebaskan secara bersyarat. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Johnson dan sang konglomerat yang sedang melakukan pesta perayaan atas kemenangan mereka membunuh sang uskup. Di kala perayaan itu, mereka mentertawakan usaha Bob Lee dan Memphis yang mencoba mengalahkan kekuasaan mereka. Hehehehehe. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. They requested you. Do something. Exactly. Setelah mengeksekusi mereka memakai hukum rimba atau hukum jalanan, Bob Lee pun kembali masuk ke dalam mobil. Terlihat Sarah yang sudah menunggu dirinya. Tamat! Film ini mengajarkan pada kita bahwa tidak semua orang dapat dengan ikhlas menerima hasil dari hukum pengadilan. Seperti layaknya quotes yang satu ini, nih, tunjukin nih. Hukum adalah ketertiban, dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik. Gak ada hubungannya sama hukum rimba, anjir. Jangan hukum rimba lah, ini Indonesia demokrasi bro. Orang dihukum dengan hukum lah, meskipun yang sana tidak dihukum melakukan kesalahan. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang suka bolak-balik celana dalam mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.